Show, Hotman Paris Show. Ya pemirsa, kita masih kembali lagi di Hotman Paris Show dan sudah bersama dengan tamu-tamu spesial kita kali ini ya. Ada bapak-bapak dari KPI. Langsung kita sambut di Hotman Paris Show ya malam hari ini adalah seorang yang dari saya kecil sudah mau kemana bang? Jangan nutupin kamera dong itu. Mau kemana bang? Kamera aku. Mau sambut. Oh sambut ya karena ini dari abang muda udah memang beliau ini adalah pemerhati anak-anak ya. Seperti apa kira-kira tayangan yang saat ini beredar dari masyarakat. Sambut sama-sama ini dia Kak Seto. Bukan bersama Komo, tapi bersama SpongeBob. Dulu kan sama si Komo dan si Ulil. Gila gue tua banget ya. Oke, tepuk tangan sekali buat Kak Seto. SpongeBob sini ya. Ya, monggo silakan. Kak Seto mau, ya silakan mau. Silakan Kak Seto. Kasih cukup ya. Kak Seto dari saya kecil masih sama aja. Gak berubah. Kak Seto apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Abang silakan bang. Bagaimana Kak Seto, sudah puas enggak atas kinerja KPI? Ada puasnya, ada yang belum puas. Tidak puasnya dulu di mana? Langsung ke poinnya ya. Nggak puasnya kira-kira sejauh ini apa? Artinya gini, kami kan selalu mencanangkan suatu gerakan nasional Sasana, saya sahabat anak. Jadi semua jadi sahabat anak, ya orang tua sahabat anak, guru sahabat anak, termasuk televisi juga sahabat anak. Nah tentu lembaga KPI sebagai Komisi Penyiaran Indonesia ini perlu juga mengawal siaran-siaran yang dikonsumsi oleh anak-anak Indonesia ini agar betul-betul ramah anak. Contoh misalnya yang kelupaan KPI mengontrol apa? Contoh Ya, artinya gini, saya pernah mendapatkan catatan dari Kementerian Kominfo, itu isinya televisi kita, itu iklan sekitar 40%, sinetron sekitar 30%. Berita 15%, pendidikan 0,07%, begitu. Jadi bahwa televisi yang sebetulnya sangat diminati anak, sangat efektif untuk mendidik anak, tapi kok masih 0,07% tadi, gitu. Nah, seberapa jauh juga peran dari KPI untuk memberdayakan, mengingatkan para kreator di masing-masing televisi untuk membuat suatu program yang mungkin tetap menghibur, tapi juga bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan, sesuatu yang juga mendidik anak-anak Indonesia. Ya. Begitu. Dan ini yang kekecewaan kami di situ, sehingga walaupun sudah berapa kali juga ada KPI Award, anugerah KPI dan sebagainya, itu, tetapi paling tidak mungkin perannya tidak sekedar sebagai pemadam kebakaran. Jadi setelah ada ini baru jangan juga ini. Nah, kadang-kadang juga mematikan semangat berkreasi dari para kreator dari televisi. Sudah bikin bagus-bagus, ternyata bagus kok ternyata wah salah. Tapi apakah KPI punya kewenangan menurut undang-undang sampai untuk mengatur presentasi jenis tayangan? Ada 60%, tapi hanya mengatur begini, 60% konten dalam negeri, 40% konten luar negeri. Oh, hanya secara umum. Ya, kalau persentasenya tidak ada. Persentase untuk anak berapa itu tidak. Kita hanya punya jam tayang anak. Jam tayang anak pada jam sekian sampai jam sekian. Jam tayang dewasa atau semua umur berapa. Dan kemudian kalau tadi horor, mistik, supranatural misalnya di atas jam 10 malam. Jadi kita punya regulasi hanya seperti itu. Ini memang masukan yang bagus dari Kak Seto. Dan ini juga buat lembaga penyiaran tentunya untuk kemudian memproduksi konten-konten televisi yang ramah anak. Nah mungkin bahasanya begitu, ramah anak. Ya belum tentu kartun itu juga ramah anak. Belum tentu loh. Di Amerika juga ada kontroversi. Ada kartun yang kemudian diperdebatkan karena ungkapan-ungkapan verbalnya itu justru dewasa. Kemarin katanya yang menyiarkan debat Nikita sama pengacara itu ada juga TV lain kena sanksi. Tapi dia tayang terus dengan dirubah nama program. Boleh begitu? Ya, kita dengar dia tetap tayang di jam yang sama, cuma misalnya semula namanya Hotman Paris, jadi bukan Hotman Paris gitu loh.
Apa boleh kalau misalnya begitu? Kalau kalau sudah dinyatakan untuk sementara dihentikan, tidak boleh membuat Ganti judul boleh? Ganti judul dengan format yang sama juga tidak boleh. Jadi sudah ada aturannya di dalam di dalam SPS itu, kalau sedang dihentikan, misalnya Hotman Paris tidak boleh diganti Paris Hotman, nggak boleh. Bukan Paris Hotman, nggak boleh. Kalau dulu kan masih diberlakukan P3 SPS tahun 2009, yang tidak secara eksplisit menyebut itu boleh atau tidak boleh. Sehingga kemudian dimanfaatkan itu untuk menjadi empat mata menjadi bukan empat mata. Kan? Kalau sekarang sudah nggak boleh. Jadi tidak boleh. Ini berarti peraturan baru ya Pak? 2012 itu. Nah, ya sekarang makanya kita nggak boleh lagi ya. Iya. Karena jadinya itu menjadi celah ya. Begitu Hotman Paris nggak boleh, ntar kita bikin Bukan lagi. Hotman Paris. Bukan Hotman Paris atau Paris Hotman, benar juga. Kan namanya beda gitu. Atau Melanie Hotman. Iya. Cocok tuh. Oke, iya. Terus Kak Seto, banyak kayak tadi ternyata sih sebenarnya dari pihak KPI sudah menyampaikan bahwa misalnya kayak tadi kartun itu yang di blur sebenarnya bukan KPI yang minta, tapi mungkin dari TV yang juga yang overprotective takut kena gitu Kak Seto. Sedangkan mungkin kalau terlalu semua tuh diprotek, anak-anak ini kan makin penasaran biasanya Pak. Karena mereka punya sense of curiosity-nya tinggi kan anak kecil. Kenapa itu ngeblur? Kenapa itu nggak boleh? Jadi malah makin penasaran gitu. Kalau dari Kak Seto sendiri seperti apa Kak? Iya, memang anak-anak salah satu ciri anak di seluruh dunia adalah rasa ingin tahunya yang tinggi, kreativitasnya dan sebagainya. Jadi terlalu memasung, terlalu ini nggak boleh juga berbahaya juga untuk perkembangan kreativitas anak. Ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah apakah dimungkinkan ada semacam pertemuan teratur untuk memperkuat komunikasi antara lembaga penyiaran dengan KPI. Mungkin juga dengan Kementerian Kominfo misalnya. Sekedar untuk menyamakan persepsi saja. Sehingga jangan sampai sudah terlanjur dibuat program tapi tidak pernah tahu mungkin berdasarkan undang-undangnya dan sebagainya, berbagai peraturannya dan sebagainya. Sehingga pertemuan para direktur program atau segala macam itu dengan pemantau atau pengontrolnya dalam KPI saling ngobrol dan gitu mungkin juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan perlindungan anak, khususnya ini anak ya. Jadi yang TV ramah anak, TV layak anak, TV layak perempuan dan sebagainya itu betul-betul bersama-sama sehingga tidak terjadi sesuatu sudah bagus-bagus dibuat, sudah sangat kreatif ternyata menyalahi peraturan, undang-undang dan sebagainya. Misunderstanding. Seberapa jauh itu bisa dilakukan, itu akan lebih betul-betul semua pihak ibaratnya melindungi anak dan perempuan perlu orang sekampung, perlu kita bersama-sama. Iya, baik. Oke. Terima kasih banget Kak Seto.